Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari artikel dengan judul Perekonomian Terbuka atau Perekonomian 4 Sektor. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, Rihadatul Aisyah, dipersilakan. Materi pertama yaitu A. Perekonomian terbuka. Perekonomian 4 sektor merupakan perekonomian terbuka yang mewakili kegiatan perekonomian suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. Perekonomian 4 sektor disebut juga perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, kesamaan antara produksi pendapatan nasional dan total pengeluaran pemerintah tidak lagi berlaku. Kesamaan antara pendapatan nasional dan pendapatan total tetap berlaku sepanjang jumlah pendapatan investasi yang dibayarkan penduduk suatu negara kepada penanaman modal asing sama dengan jumlah pendapatan yang diterima penduduk negara tersebut dari penanaman modal asing. Berdasarkan keadaan perekonomian tersebut, berikut akan dijelaskan analisis pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka berarti perekonomian yang mempunyai sektor rumah tangga, sektor pemerintahan, sektor dunia usaha, dan sektor luar negeri. Pendapatan nasional perekonomian terbuka dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Variabel baru di sini adalah X adalah nilai ekspor dan M adalah nilai impor. Baik, bagi pemateri kedua yaitu Rahel Amanda, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ekspor. Ekspor adalah berlakunya permintaan masyarakat luar negeri terhadap barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang pada umumnya dapat mengakibatkan bertambahnya ekspor suatu negara yaitu yang pertama, meningkatnya nilai kemakmuran masyarakat negara yang bersangkutan. Yang kedua, kurs devisa efektif yang berlaku bagi barang-barang ekspor yang menguntungkan. Yang ketiga, tingkat inflasi dalam negeri lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi yang terjadi di negara pengimpor. Yang keempat yaitu kegagalan produksi di negara-negara penghasil produk yang bersaing dengan produk ekspor negara tersebut di pasar dunia. Yang kelima yaitu kebijakan fiskal dan moneter yang serasi disertai dengan kebijakan peningkatan ekspor. Adapun bentuk-bentuk ekspor yaitu yang pertama ekspor free on board atau ekspor FOB, di mana harga barang yang diekspor sampai di kapal pada pelabuhan negara pengekspor. Yang kedua ekspor cost insurance and freight, di mana harga barang yang diekspor sampai di kapal pada pelabuhan negara pengekspor, ditambah biaya transport antara pelabuhan negara pengekspor dengan pelabuhan negara pengimpor, dan ditambah biaya asuransi dan nilai ekspor yang diperoleh dicatat pada neraca pembayaran internasional atau neraca pembayaran luar negeri. Selanjutnya yaitu impor. Impor merupakan eksploitasi permintaan masyarakat dalam negeri terhadap barang dan jasa yang diproduksi di negara lain atau luar negeri. Sebagaimana hubungan ekonomi antara masyarakat dua negara yang berbeda bentuk, kerjasama ekonomi atau perdagangan antar negara, maka perdagangan antar negara juga disebut perdagangan luar negeri. Di berbagai negara terdapat beberapa perbedaan yang membuat prosedurnya lebih rumit dibandingkan antar wilayah dalam suatu negara, yaitu yang pertama, selisih mata uang yang digunakan yang disebut nilai tukar. Yang kedua, perbedaan letak geografis, yaitu perbedaan jarak antara satu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, perbedaan sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Yang keempat yaitu perbedaan mutu dan standar barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dengan negara lain. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang dibeli suatu negara dari luar negeri adalah kemampuan negara tersebut dalam membayar barang impor. Semakin tinggi solvabilitas, maka semakin banyak pula impor yang dapat dilakukan. Baik, selanjutnya pemateri ketiga yaitu saya sendiri. D. Keseimbangan. Keseimbangan dalam ilmu ekonomi adalah keadaan di mana penawaran dan permintaan berada dalam keseimbangan. Keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan dan penawaran sama. Proses pertama pembentukan harga keseimbangan terjadi ketika harga rendah dan pembeli meningkatkan permintaan. Pengeluaran agregat dalam perekonomian
mencakup 5 jenis pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C. Yang kedua, investasi dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas dunia usaha atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa dalam negeri atau G. Yang keempat, ekspor, yang itu pembelian oleh negara lain atas barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau X. Yang keempat, impor, yaitu barang yang dibeli oleh luar negeri atau M. Rumusnya adalah AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Yang E, multiplier. Multiplier atau pengganda didefinisikan sebagai angka yang mewakili peningkatan relatif total pengeluaran dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, pengganda adalah angka yang menunjukkan seberapa sering pendapatan nasional berubah akibat perubahan total pengeluaran. Pengganda pada perekonomian terbuka mungkin berbeda dengan pengganda pada perekonomian tertutup tanpa ekspor atau impor. Dalam perekonomian terbuka, penggandanya adalah 2, sedangkan dalam perekonomian tertutup, penggandanya adalah 1. Berikut penjelasan dari kurva. Beberapa hal yang dapat diamati dari kurva adalah: 1. Perekonomian berada dalam keadaan keseimbangan pada Y sama dengan 3000 yang diwakili oleh titik A. Yang kedua, ketika investasi meningkat sebesar 100, hal itu juga menghasilkan total pengeluaran atau AE. Yang ketiga, keseimbangan yang baru terjadi bila Y sama dengan 3500, artinya setelah I berubah sebesar 100, Y berubah sebesar 5 kali perubahan investasi yang direncanakan. Sekian dari hasil presentasi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.